Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan analisis perilaku organisasi pada PT Pertamina Persero dengan tema Organizational Culture dan Poor Management. Pada bagian WAT, menjelaskan tentang apa itu organizational culture dan budaya apa yang diterapkan Pertamina. Organizational culture adalah sistem nilai, norma, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan bersama dalam organisasi, sehingga menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Pada PT Pertamina Persero, organizational culture terlihat melalui budaya keselamatan kerja atau safety culture dan budaya kerjasama tim atau teamwork. Budaya keselamatan kerja diterapkan melalui penggunaan APD, safety briefing, pemeriksaan keamanan dan kepatuhan terhadap SOP kerja. Sedangkan teamwork diterapkan melalui koordinasi antara divisi dalam proses distribusi BBM dan operasional perusahaan. Materi selanjutnya yaitu who atau siapa saja yang terlibat di dalam organizational culture. Budaya organisasi di Pertamina meliputi banyak pihak di dalam perusahaan. Pada budaya keselamatan kerja, pihak yang terlibat meliputi karyawan lapangan, operator, supervisor, manajer operasional, dan tim keselamatan kerja. Sedangkan dalam teamwork, pihak yang terlibat yaitu ada divisi operasional, divisi distribusi, tim logistik, SPBU, dan supervisor. Keterlibatan berbagai divisi menunjukkan bahwa budaya organisasi pada perusahaan besar membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang kuat. Materi selanjutnya yaitu when dan where atau kapan dan di mana organizational culture diterapkan. Budaya organisasi di Pertamina diterapkan pada setiap hari dalam kegiatan operasional perusahaan. Penerapan safety culture dilakukan terutama di area kerja berisiko tinggi seperti kilang minyak, depot BBM, dan distribusi energi. Sementara teamwork diterapkan saat proses distribusi BBM, koordinasi operasional, dan pelayanan energi kepada masyarakat, terutama saat masa mudik lebaran di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga way, yaitu yang membahas mengapa organizational culture itu diperlukan. Nah, karena budaya keselamatan kerja itu diterapkan karena industri migas memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, penggunaan alat berat, dan bahan mudah terbakar, sehingga membutuhkan disiplin kerja yang kuat. Selain itu, ada juga teamwork, yaitu diperlukan karena sistem operasionalnya Pertamina sangat kompleks dan melibatkan banyak divisi yang harus berkoordinasi. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan disiplin kerja, loyalitas, efektivitas, dan profesionalisme organisasi. Selanjutnya ada juga how, yaitu bagaimana organizational culture ini diterapkan dan solusi teorinya. Nah, menurut teori perilaku organisasi, budaya kerja positif dapat diperkuat melalui pelatihan kerja, pengawasan, komunikasi organisasi, dan penerapan aturan kerja yang konsisten. Nah, praktik nyata di PT Pertamina ini dilakukan melalui penggunaan APD, safety briefing, dan pemeriksaan keamanan, komunikasi antar divisi. Ada juga koordinasi kerja saat distribusi BBM. Hal tersebut menunjukkan bahwa organizational culture berperan penting dalam menjaga efektivitas dan profesionalisme organisasi. Selain memiliki budaya organisasi yang baik, PT Pertamina juga menghadapi permasalahan yaitu poor management dalam pengelolaan organisasi. Baik, selanjutnya ada poor management. Apa itu poor management dan kasus yang terjadi? Poor management adalah kondisi ketika pengelolaan organisasi tidak berjalan efektif, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pada PT Pertamina Persero, poor management terlihat melalui kasus korupsi, tata kelola minyak mentah, dan BBM periode 2018 hingga 2023, serta lemahnya pengawasan kualitas BBM pada beberapa SPBU.
Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam poor management? Dalam kasus poor management, pihak yang terlibat meliputi oknum pejabat subholding Pertamina, mitra perusahaan swasta, pihak pengadaan dan distribusi, pengelolaan SPBU hingga Kejaksaan Agung sebagai penyelidik kasus. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol organisasi dalam sistem perusahaan. Selanjutnya, di sini kita membahas kapan sih dan di mana poor management itu terjadi. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM terjadi pada periode 2018 hingga 2023. Dalam proses pengadaan dan distribusi energi, kasus tersebut terjadi pada sistem birokrasi dan pengelolaan perusahaan berskala besar. Sedangkan kasus SPBU nakal terjadi di beberapa wilayah distribusi BBM akibat lemahnya pengawasan kualitas dan kontrol distribusi. Pada bagian Y membahas mengapa poor management dapat terjadi. Poor management dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi pengadaan, penyalahgunaan wewenang, dan sistem kontrol manajemen yang tidak efektif. Selain itu, budaya organisasi yang tidak diterapkan secara konsisten juga dapat memunculkan perilaku etis dalam organisasi. Hal tersebut menyebabkan menurunnya efektivitas organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya, pada bagian How membahas bagaimana solusi poor management menurut teori good corporate governance. Organisasi harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan organisasi. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memperketat audit, meningkatkan pengawasan digital, terus melakukan inspeksi rutin, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Praktik nyata yang dilakukan Pertamina yaitu evaluasi data kelola, audit internal, pengawasan SPBU, serta membuka layanan pengaduan masyarakat terkait kualitas BBM. Baik, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang baik sangat penting dalam meningkatkan efektivitas perusahaan. Namun, organizational culture yang kuat tetap harus didukung oleh sistem pengawasan dan manajemen yang efektif agar poor management dapat diminimalkan. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.